dari Nurdin CN. Izin bertanya, bagaimana cara bersyukur dengan pendengaran, penglihatan, dan hati? Terima kasih, Ustaz. Ya, bersyukur pendengaran, penglihatan, hati itu sesuai dengan kapasitasnya. Kalau dia seorang ilmuwan, maka cara bersyukurnya ilmuwan, menghasilkan ilmuwan lagi gitu, ya kan? Contoh gini, dia tamatan, dia seorang petani, ya. Seorang petani dan dia kuliah di pertanian. Nah, seorang yang menggunakan pendengaran, penglihatan, hati, dia berpikir, itu petani sawah tuh kasihan tuh, gimana ya bisa panen itu bagus, maka dia berpupuk, ya kan? Atau juga dia gini, kok tanah ini semakin lama semakin rusak, dia bikin pupuk. Atau seorang lihat orang itu kalau panen padi itu butuh berminggu dan itu harganya juga murah karena keburu hujan. Bagaimana sih petani itu bisa panen cepat gitu? 1 hektar cuma 1 jam, 10 hektar 10 jam. Maka menghasilkan sebuah teknologi mesin tani. Nah, itu orang-orang yang bersyukur menggunakan pendengaran, penglihatan, hati. Makanya orang yang menggunakan pendengaran, penglihatan, hati itu menghasilkan ilmuwan dan untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Nah, ciri orang yang bersyukur pendengaran, penglihatan, hati, baik dokter, dia seorang dokter nih ngaji Quran, pasti bersyukurnya pendengaran, penglihatan, hati. Dia berpikir gimana ya biar orang sakit ini bisa sembuhkan. Ada orang untuk dapatkan anak itu butuh 200 juta, 300 juta. Tapi bisa ada ilmu terbaru, dia penemuan dengan harga yang murah, orang dapatkan keturunan seperti itu. Nah, itu seorang dokter yang ngaji Quran dapatkan ilmu, bukan dia menjadi ustadz, jadi kiai, bukan, ya kan? Tapi dapatkan ilmu sesuai keilmuannya, wahyunya juga sesuai. Nah, makanya seorang dokter belajar Quran, awas dia melahirkan ilmu Quran kedokteran. Ketika seorang petani, insinyur pertanian, ketika belajar Quran bukan menjadi penceramah, bukan, tapi ahli petani yang Qurani. Atau dia seorang psikolog, dokter psikolog, ya kan? Nah, dia belajar Quran bukan menjadi seorang pengisi Quran, penyampaian Quran, bukan, menjadi psikolog, seorang psikolog yang menghasilkan karya-karya yang berguna untuk masyarakat, gitu kan? Nah, hari ini banyak sih teman-teman kita yang dari pengusaha, ngajikan saya itu banyak pengusaha, tentara, terus seorang seniman, seorang insinyur gitu ya, atau dia seorang ekonomi ya, belajar Quran. Saya bilang belajar Quran ini adalah pembuka saja. Kamu harus ngasih, karena Tuhan nggak buta, memberikan ilmu sesuai dengan rumusannya, wahyu itu, ya kan? Bukan nyampe ke Quran ini ada dokter pencapai ceramah, kan nggak konek. Tuhan yang salah apa salah di baca Quran itu? Ya, atau dia belajar, dia profesor dokter, saatnya belajar Quran bagus caranya. Seharusnya menghasilkan ilmu kedokteran yang lebih canggih lagi. Alhamdulillah ilmuwan ini enggak. Dia ke dokter tapi nyampaikan Quran, nggak konek gitu loh. Hilang ilmu kedokternya, pasif itu. Maka Quran ini cara tafsirnya macam-macam. Kalau dia seorang sufi, maka Qurannya sufi. Kalau dia seorang ahli bahasa, maka Qurannya ahli bahasa. Kalau dia seorang ilmuwan atau penemu gitu ya, maka Quran menjadi pendekatannya secara ilmuwan. Nah, salah satunya ini loh, surat 3, 150, 91. 150, 91. Jadi Quran itu bukan nih fokusnya ke agama, kuno tak berkunun. Tidak, ya kan? Kalau saya misalnya, sehari orang filsafat, baca Quran, minimal saya harus bisa saya filosofis Quran gitu, ya kan? Melahirkan filosofi Quran gitu, seperti itu. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3 Al-Imran ayat 190 dan 191. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Orang yang berakal, terus kan? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan
penciptaan langit dan bumi. Terus? Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Jadi gini, Chan, di abad 8, di zaman Abbasiyah, ulama-ulama itu seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, terus Al-Karabi, itu ilmuwan semua tuh, yang ahli fisika, penemu fisika. Mereka belajar Quran dan mereka menguasai Quran dari sejak kecil, menguasai Quran, memahami Quran. Seperti Al-Ghazali, dia menguasai Quran, memahami Al-Quran. Dia akhirnya menjadi di Eropa dikenal filosofi, ya, bukan agamis, filosofi. Maka lahirlah buku Tazkiyatun Nufus, cara membersihkan jiwa. Bahkan bukunya digunakan dalam orang-orang filosofi kejiwaan, bukan mencarikan seorang ahli agama, ya kan? Tuh, seperti Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu bapak kemasyarakatan dunia atau politik dan sosial masyarakat. Terkenal tuh buku di Eropa. Dia seorang ahli, dia orang agama, dia menguasai Quran. Jadi dia tahu seorang yang menguasai, memahami Al-Quran, menguasai Al-Quran, dan dia melahirkan sebuah ilmu yang hari ini menjadi akar bentuk sosial dan politik. Itu Ibnu Khaldun, ya kan? Nah, yang kedua, banyak sekali di zaman 18 ilmuwan-ilmuwan yang lahir dari umat Islam. Kita sudah terbentuk di situ, ya kan? Terbentuk di situ. Jadi Al-Quran ini adalah kitab kunut dan berkunut, pakai sarung nggak bersarung atau bersarung, bukan debat itu. Al-Quran ini ngurusi peradaban, ya kan? Bahkan menceritakan bagaimana menjadi siasat politik yang terbaik, ya kan? Di dalam Al-Quran. Makanya saya ngisi di Ikatan Dokter Anak. Saya harus bisa jadi dokter loh, walaupun tidak spesial, bukan dokter saya. Jadi minimal saya bisa nyambung ilmu kedokteran anak, ya kan? Contoh gini, kemarin saya ngisi di beberapa tempat di kota di Pekanbaru, stunting. Stunting itu dalam pandangan Quran itu ada dua hal, ya kan? Ayat 9. Mungkin orang memandang ilmu kedokteran stunting itu dipandang dalam bentuk jasadiyah. Saya memandangnya dua hal dalam kajian Quran. Stunting itu ada dua hal yang dipandang. Satu, pandangan dalam jasadiyah, yang kedua pandangan ruhiyah atau nafsi. Nah, ternyata dari analisis saya, stunting itu lebih banyak ke 80% bukan jasadiyah, tapi lebih banyak ke nafsiyah, jiwa. Dimulai dari rahim. Pola rahim aja kita udah salah. Coba, ketika anak di dalam rahim itu, ya kan, ajaran orang tua itu udah benar tuh. Ketika seorang istri lagi hamil, mengandung, itu dimarahin, berpikir ini makan tuh nggak jadi enak. Itu anaknya akan kurang, bukan soal kurang gizi, udah stunting itu. Nah, hari ini bisa stunting itu orang-orang dewasa, ya kan? Orang dewasa bisa stunting. Lu stunting juga Quran, nggak ada petunjuk, ya kan? Jadi stunting dalam pandangan Quran tuh ada dua menurut saya. Ada stunting jasadiyah, kekurangan jasadiyah makanan yang protein yang sesuai dengan aturan Quran, aturan Allah. Yang kedua, stunting dalam pandangan kejiwaan terus. Nah, ini sub-sub makanan ini semua ada dalam Quran, tapi kenapa? Contoh gini, menyusui, ya kan? Orang pertama kali di abad 15 yang Muhammad tuh lahir disusui tuh. Nah, jadi orang pertama kali di abad 15 Nabi Muhammad tuh disusuin, bukan menyusu dengan mamanya. Jadi mamanya Aminah itu dia tahu Aminah itu nggak bisa nyusu, maka Muhammad itu dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah. Jadi Muhammad itu disusukan kepada Halimatus Sa'diyah, ya kan? 15 abad yang lalu Al-Quran bicara tentang susu itu 2 tahun gitu, 2 tahun yang sempurna. Dan Al-Quran turun itu, ya kan? Ini kalau ada dokter ngomong, kamu harus susui anakmu 2 tahun atau 6 bulan. Dokter baru, Al-Quran nggak bicara. Bahkan Nabi Muhammad namanya Aminah sudah praktek, ya, lahirnya Muhammad nggak bisa disusui. Maka Nabi Muhammad disusukan kepada Halimatus Sa'diyah, bukan ibunya, ya kan? Nah, makanya berarti ibunya Muhammad tahu penting tentang penyusuan itu, ya kan? Nah, kira-kira agamanya Aminah itu apa gitu? Ibunya Muhammad itu. Berarti baca kitab suci, di kitab Injil juga tentang penyusuan itu, bahwa penting menyusukan anak. Hari ini
Ilmu sudah tinggi, canggih, anak itu tidak disusuin kepada orang tuanya, maka disusuin cap sapi. Jangan heran nanti kalau anak kelakuannya kurang bagus sama orang tua, karena nggak ada darah itu nggak ngalir seperti itu dari rahim pelatihan Al-Quran. Nah itu salah satunya. Jadi artinya ketika kita dokter Quran atau belajar kitab suci, apapun dia, bukan menjadi seorang biksu atau menjadi orang haba, dia seorang dokter ya, belajar Quran. Jadi dia belajar Quran akhirnya jadi ustadz gitu, atau jadi habib atau jadi kiai. Salah itu. Dia itu dengan dokter dia belajar Quran untuk melahirkan ilmu kedokteran ilmu terbaru, kapasitasnya. Masa buta Tuhan? Dan terus seorang psikolog kumpul ngaji Al-Quran, kita ngaji kitab suci. Masa jadi biksu? Masa jadi pendeta? Masa jadi kan goblok aja seperti itu. Jadi dia belajar kitab suci itu buka pintu bagaimana wahyu itu masuk ke dia, melahirkan ilmu-ilmu terbaru yang bisa bermanfaat untuk manusia. Gitu loh. Ya kan? Nah kalau dia seorang ustadz, seorang kiai, belajar Quran, masa dia jadi businessman, jual obat, kenapa itu? Nggak konek. Yang satu belajar, dia seorang tempatan pondok, pesantren, dia belajar Quran, belajar kitab suci. Terus di air jual bisnis, jual jilbab, jual kerudung, berhenti lah kayak gitu. Jadi maka tidak sesuai 39 bekerja sesuai kedudukanmu, ya kan? Jadi kalau ustadz hari ini belajar agama, ngomong agama, tapi jual obat, jual apa, berarti kan businessman itu, ya kan? Dia ngomong karena Rasulullah itu berdagang, Rasulullah itu berdagang.